adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 26 Oktober 2024. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekudusan, Engkau senantiasa memelihara kami dengan aneka karunia. Tuntunlah kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan sesuai yang diajarkan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, Romo, tadi kita sudah mendengar Injil dari Lukas. Saya mau nanya nih, apa sih yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita semua lewat bacaan Injil pada hari ini? Selamat pagi John Doy dan para pirsawan. Pagi Romo. Pernah lagu enggak? Pernah dengar lagu enggak? Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Ya toh? Jadi memang Tuhan memberi kepada kita hidup dalam sebuah kesempatan. Ya. Dan kesempatan itu amat unik, bervariasi. Ada orang yang beri hidup hanya beberapa saat. Contoh ya, minggu lalu Romo memberkati seorang bayi di kotak inkubator. Anak ini hasil hubungan iseng-iseng seorang pemuda dan seorang gadis. Ya. Lalu lahir prematur. Karena gadis tadi mungkin kurang minum vitamin, tidak pernah istirahat, penuh dengan ketakutan. Lalu anak itu lahir prematur, masuk di inkubator. Yang unik adalah bos dari mereka itu yang sibuk dengan si kecil ini. Namanya Lukas. Jadi pada hari Santo Lukas itu dia saya baptis di inkubator. Tapi kemudian 4 jam kemudian dia sudah pergi selama-lamanya.
Ya. Itu berapa belum waktunya. Nah, sekarang saya mau tanya, umurmu berapa? 16 tahun. 16 tahun. Jadi sudah Tuhan berikan kesempatan 16 tahun. Lalu fase-fase apa yang kamu lewati? Dari bayi belajar berjalan, giginya tumbuh, pipinya gembil ya, dipangku orang ya, lalu masuk TK ya, lalu waktu di TK bilang, aduh ada boy yang ganteng nih katanya, ya tahu? Lulus SD masuk seminari. Hah? Nah sekarang kesempatan itu kamu isi belajar. Nah ke depan bagaimana? Nah kita berharap Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Ya. Nah, kesempatan yang ada sebagai pelajar belajar dengan sungguh. Dan juga mempelajari hal-hal positif. Ya. Ada anak-anak yang terjerat pada umur sekian itu kena narkoba, mabok, berjudi, tak karuan. Ya. Nah, lalu kecil-kecil sudah dimasukkan dalam penjara. Dan di sana dibina atau bisa juga dibinasakan. Ya. Nah, kembali kepada konteks Injil. Konteks Injil Yesus itu menguraikan tentang kesempatan yang Tuhan berikan itu cuma satu kali. Maka jangan sia-sia kesempatan itu. Maka lagunya, kalau kita sudah lewat, maka itu semua yang kita lewati menjadi berkat. Nah itulah yang perlu. Tetapi Yesus menyadarkan bahwa hidup kita ini masih belepotan. Masih perlu diperbaiki, direparasi. Ya, seperti sebuah pohon tadi. Yang tidak berbuah diberikan kesempatan untuk berbuah. Kalau tidak ditebang, artinya apa? Kalau orang tidak ada pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Ya, sembarangan itu seperti tadi. Kamu akan sama seperti mereka. Itu mengalami apa? Hukuman berat. Orang yang minum, mabok. Ya, baru ada satu bintang film tuh. Penyanyi yang terkenal tuh. Dari One Direction. Kenapa itu? Kebanyakan minum. Ya, umur 32 tahun lagi tenar tuh. Seperti dalam legenda Marilyn Monroe masih muda seumur segitu tuh. Amin dah. Ya. Seperti kita juga punya penyanyi dari Bandung itu siapa namanya itu. Umur 22 tahun lagi nanjak rocker pertama Indonesia itu. Amin juga. Karena dia diisi dengan baik. Maka lalu apa sih nasihat kita pada hari ini? Satu, sadar bahwa kita punya kesempatan. Kedua, kesempatan itu diisi dengan hal-hal yang baik dan positif. Melayani Tuhan dan sesama. Dokar, doa, dan karya. Ya, saling berbagi, saling mengasihi. Sehingga kamu merasa enjoy hidup ini. Happy bersama dengan semua orang. Tidak tertekan karena kejahatan-kejahatan, takut, dan sebagainya. Tapi kamu dengan sukacita mengisi hidup ini. Inilah yang perlu. Ya, sehingga dengan hati yang sukacita dan gembira, kita bisa melihat ya, kasih Allah dalam langkah-langkah kita setiap hari. Maka dalam doa-doa kita bersyukur Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kau sudah memberi ini. Dan berharap ke depan gini. Nah, itu artinya apa? Merawat kesempatan. Ya, rawatlah kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan itu dengan baik. Dalam sukacita bersama-sama sebagai anak-anak Allah. Yang diberikan oleh Tuhan jaminan ya, keselamatan. Bukan hanya di sini, tapi juga setelah kita mati, kita akan mendapatkan keselamatan karena iman kita kepada Kristus yang wafat, bangkit dan menyelamatkan. Sadar bahwa hidup satu kali. Ya. Dan setiap langkah bisa saja, seperti misalnya kita tidur malam. Bisa saja malam ini malam terakhir hidup kita tidak tahu. Maka lalu kita berdoa pada malam hari ini. Ya, melihat kekurangan-kekurangan kita pada hari ini. Ada hal yang kurang beres kita lakukan. Besok janji mau diperbaiki. Ya, menggunakan kesempatan demi kesempatan di dalam
karya kasih dan berkat Tuhan. Semoga Injil pada hari ini membuka mata hati kita dan membuat kita mengisi semua kesempatan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.